Halo teman-teman, halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya di video yang terbaru. Untuk hari ini saya akan berjalan menelusuri Jalan Malioboro dari ujung ke ujung. Nah, ini dia titik mulainya. Jadi persis di sebelahnya rel kereta api. Kalau ke arah sana itu menuju Tugu Jogja. Dan sebaliknya kalau ke sana sesudah kita melewati Jalan Malioboro, kita akan sampai di Keraton. Oke, lagian ini beruntung banget, kereta baru saja mau berangkat. Oke teman-teman, dan ini tuh unik banget, satu-satunya di Indonesia. Jadi ketika kereta lewat, pelangnya atau pintunya ini bergeser otomatis untuk membuka jalan bagi pedestrian, pejalan kaki. Oke, jadi kita sekarang menuju Jalan Malioboro dan perjalanan kita akan selesai di depan keraton. Oke, mari. Itu dia Hotel Grand Ina, itu hotel sangat terkenal. Dan saya akan nyebrang terlebih dahulu. Mari. Oke, berhasil nyebrang. Selamat datang di Jalan Malioboro, Kota Yogyakarta. Ini dia yang paling unik dan paling khasnya, lampu khas daerah Jogja yang warna hijau dan dengan ukiran yang unik ini. Bisa dibilang Jalan Malioboro adalah jalan yang paling terkenal di seluruh Indonesia. Nah, bisa dilihat ini trotoarnya tuh lebar banget dan juga bagus sekali. Saya sudah ke berbagai kota di Indonesia dan saya ingin mengakui bahwa Jalan Malioboro ini memiliki trotoar yang terbaik dibanding yang lain-lain. Kalau tidak salah, panjangnya Jalan Malioboro ini 1,2 km. Jadi 1.200 meter. Nah, saya coba akan menempuh jarak itu dalam satu video. Nah, ini dia Hotel Grand Ina Malioboro. Oke, saya sudah nyebrang ke sisi jalan yang satunya lagi. Nah, ini dia Hotel Grand Ina Malioboro. Ini hotel yang sangat legendaris, sudah tua. Motonya itu The Legend of Malioboro. Ini hotelnya sudah tua banget dan sedang direnovasi dan akan buka kembali pada April 2024. Oke, mari kita lanjut lagi perjalanan kita. Jadi Jalan Malioboro itu adalah seluruh jalan ini. Di tengah-tengahnya pastinya untuk mobil dan ada dua sisi trotoar, bagian kanan dan bagian kiri. Dan sepanjang jalan ini pasti ada pertokoan dan lain-lain. Bukan hanya toko, jadi ada toko-toko batik dan toko bakpia pada umumnya. Ini contohnya salah satu di antara puluhan toko yang menjual bakpia di sepanjang Jalan Malioboro. Juga ada becak dan juga ada delman. Dan itu adalah bus kota Yogyakarta. Warnanya hijau dan kuning, unik sekali. Nah, pertama di sini bisa dilihat ada namanya Teras Malioboro. Mari kita nyebrang lagi, yang kita lihat sebentar saja. Ini dia namanya Teras Malioboro. Patokannya ini di depan kawasan wisata Sosrowijayan. Mari kita masuk bentar saja. Ya, ini dia namanya Teras Malioboro 2. Kalau tidak salah juga ada namanya Teras Malioboro 1, tapi itu di bagian sananya. Kita harus jalan dulu. Ini tuh seperti
pasar baju kurang lebih. Ini tokonya banyak sekali, menjual berbagai macam baju. Ada semua macam baju ada. Banyak yang diobral. Ini mirip dengan pasar Beringharjo. Oke, sebentar saja kita keluar lagi sekarang. Oke, sekarang kita keluar. Maaf. Jadi di sini juga banyak sekali yang menjual bakpia. Oleh wajib di kota Jogja. Belum makan, belum beli bakpia, artinya belum ke Jogja. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di depan kami ada delman. Ini juga hal yang unik bisa dilihat di Jalan Malioboro. Nah, ini dia, sedepannya ada namanya kawasan wisata Sosro Wijayan. Oke, kita cobain mampir deh. Saya sudah beberapa kali berjalan di Jalan Malioboro, namun saya belum pernah memasuki wilayah satu ini, kawasan satu ini. Kita coba aja lihat sebentar. Oke, jadi kawasan atau jalan ini adalah jalan yang unik. Tidak sebesar Malioboro, namun banyak banget toko-toko yang menjual berbagai macam produk, antara lain oleh-oleh, makanan, dan baju-bajuan. Nah, tapi saya ketemu sebuah restoran yang cukup legendaris. Ini dia, namanya Gudeg Embok Lindu. Bisa dilihat antriannya sangat-sangat panjang. Gudeg Embok Lindu. Wanginya wangi banget, sudah kecium dari sini juga. Tinggal paket 5, paket 1. Itu dia harga-harganya. Cukup murah dan sangat-sangat enak. Ada 25-an itu. 25. Ada 2 paket nggak? Ada. Oh iya, sebentar. Banyak nggak satu paket? Ya, jadi sepanjang jalan ini semua lengkap sekali dengan pertokoan. Oke teman-teman, itu saja. Dan juga ada banyak sekali hotel-hotel. Ayo kita balik lagi kembali ke Jalan Malioboro. Oke, kembali kita berjalan ke Jalan Malioboro. Oke, kita sudah kembali ke Jalan Malioboro. Juga sekarang ada yang nyawain kendaraan listrik. Saya juga bisa mencharter sebuah delman. Ini lampunya tuh unik banget, khas Jogja banget. Ya, kita berjalan lagi sampai ke tempat wisata selanjutnya. Oke, selanjutnya ada ini namanya Mall Malioboro. Oh, Plaza Malioboro, sebuah mall yang sangat terkenal di kota Jogja. Juga ada hotel-hotel dan lain-lain.
Kita sekarang nyebrang. Dan juga di sini ada figura orang yang menggunakan pakaian khas Jogja. Sekarang mari kita nyebrang ke mallnya. Oke, nah ini dia sudah kita ketemu ini pelang jalan Malioboro. Ini jadi spot foto. Nah ini pintu masuk Mall Plaza Malioboro. Oke, sebentar saja saya ingin kasih lihat atrium Plaza Malioboro ini. Salah satu mall yang paling besar dan yang paling sering dikunjungi di kota Jogja. Ada 4 lantai atau 5 bersama dengan lantai dasar. Ada departemen, ada dep store Matahari. Oke, sebentar saja saya kasih lihat bagian atriumnya. Oke, kembali kita ke Jalan Malioboro. Jadi mallnya sangat-sangat besar. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Oke, beberapa menit kemudian saya sudah sampai di tempat wisata selanjutnya. Ini namanya kawasan wisata Dagen atau Dagen. Maaf ya bila ejaannya salah. Dagen aja. Oke. Sekarang saya akan masuk. Nah, sekarang kita akan nyebrang lagi. Oke. Nah, ini sama seperti yang sebelumnya. Yang tadi kan namanya Sosrowijian. Mohon maaf teman-teman, mohon maaf sekali bila ada salah penyebutan. Tapi mirip-mirip. Jadi jalannya yang relatif lebih kecil, namun sangat-sangat padat dengan pertokoan, restoran, toko oleh-oleh dan lain-lain. Nah, ini sepertinya ada sebuah restoran yang terkenal banget. Ya, sama dengan Sosrowijian. Ini padat banget. Banyak hotel, toko oleh-oleh, dan pusat kuliner juga. Ya, sampai sini saja. Saya sekarang akan balik ke Jalan Malioboro, jalan utamanya. Di Dagen ini banyak sekali hotel-hotel. Oke, sekarang saya sudah kembali berada di Jalan Malioboro-nya. Mohon maaf teman-teman bila saya sering post video ini karena ini panjangnya, jalannya ini panjang sekali. Kalau tidak di-post, durasi videonya akan menjadi terlalu lama. Oke, saya pause lagi. Ketemu lagi di tempat wisata selanjutnya. Oke, di depannya Hotel Mutiara ada ini toko bakpia kukus Tugu Jogja, oleh orang sangat terkenal di Yogyakarta, dan sini buka cabangnya di Jalan Malioboro. Ya, ini baru datang Tugu bakpia kukusnya. Ini cabang resmi ya, jadi bukan reseller. Kita baru turun Kak. Jadi kalau misalnya di cabang utamanya tidak lewat atau sedang penuh, ini bisa menjadi alternatif yang sangat cocok. Karena Tugu Jogja ini menjadi oleh-oleh yang wajib dari kota Yogyakarta. Selain bakpia yang biasa, Tugu Jogja itu sebuah inovasi yang baru. Kemudian tiba-tiba saya lihat ini ada toko batik keris. Biasanya kan batik keris itu adanya di mall, namun di Jalan Malioboro ada pula.
Nah ini sebentar saja, menurut saya ini unik. Jadi di bagian jalan ini ada seperti pekerjaan seni, tulisannya Jogja, slogannya ya, logo kota Jogja. Nah ini juga merupakan sebuah gedung yang cukup unik. Namanya ini Kompleks Kepatihan. Baiklah, kita lanjut lagi. Jogja ini luar biasa banget, sangat banyak tempat wisata. Ini adalah sebuah jalan wisata berikutnya, ini yang ketiga. Namanya Pajeksan. Oke, kita langsung masuk saja, sebentar. Oke, saya sudah di depannya Jalan Pajeksan. Langsung saja saya masuk. Ini dia namanya Jalan Pajeksan. Tidak selama yang sebelumnya Dagen dan Sosrowijilan. Namun ini sangat strategis banget karena di sampingnya Jalan Malioboro. Dan hanya ada satu hotel di sini. Hotel Amaris. Oke, kita balik lagi ke Jalan Malioboro. Namun di depannya banyak sekali yang berjualan kuliner. Kawasan wisata Pajeksan. Dan di sana itu ada petunjuk, katanya adalah lokasinya. Coba saya ingin kasih kepada kalian kantor gubernurnya daerah istimewa Yogyakarta. Bentar saja. Sama ada beberapa toko yang menjual barang. Lagi bisa ditemukan lampunya yang khas Malioboro. Dan itu dia kantor gubernurnya. Saya belum pernah kesini sebelumnya. Nah, ngomong-ngomong tentang jabatan gubernur, ini sebuah fakta yang unik karena Yogyakarta merupakan sebuah provinsi sendiri. Dan ini tuh berstatus provinsi yang berstatus spesial. Jadi di sini itu untuk pemilihan gubernurnya bukan secara pemilihan umum, tetapi gubernur itu otomatis langsung dari keraton, dari sultannya. Jadi sultanlah yang menjabat sebagai gubernur provinsi daerah istimewa Yogyakarta. Nah ini dia kantornya. Kalau tempat tinggalnya ya pasti di keraton. Jadi ini bukan tempat wisata karena ini adalah tempat kerjanya, tempat dinasnya gubernur. Oke, tapi ini dia tulisan depannya. Kantor Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Daerah Kepatihan Danurejan, Yogyakarta. Indah banget. Lokasinya sangat asri, banyak penghijauan, banyak pohon-pohon, dan juga ada ini lampu yang unik banget itu, khas sekali Jogja. Oke teman-teman, itu saja untuk daerah kantor gubernurnya. Sekarang mari kita lanjut perjalanan kita menuju keraton. Saya pause dulu lagi sebentar. Ya, sekali lagi ini dia kantor gubernurnya. Oke, saya pause sekarang. Oke, kita sudah kembali di Jalan Malioboro. Nah ini banyak sekali toko-toko busana, toko-toko baju. Nah ini contohnya sebuah figura dengan orang yang menggunakan pakaian khas Jogja. Oke, selanjutnya saya menemukan sebuah mall lagi, namanya Ramai Mall. Tidak sebesar yang Plaza Malioboro, tapi ya saya coba aja masuk sebentar saja, penasaran, sekedar saja. Singkat saja, maaf. Ada Chatime, ada Mixie, dan sepertinya ada Dep Store. Ini dia Dep Store-nya, lumayan besar, sangat-sangat lengkap. Dan masih ada lagi sampai dalamnya.
Oke, sepertinya ini adalah atriumnya. Ada 1, 2, 3, 4 lantai, bahkan 5. Di bawahnya ada supermarket. Dan di lantai dasar ini juga ada restoran-restoran lainnya. Ya, sebentar saja, ini pertama kali saya ke Ramai Mall. Oke, kembali lagi ke Jalan Malioboro sekarang. Oke, waktunya kita turun lagi, keluar ke Jalan Malioboro. Saya lupa kasih kepada kalian bagian handphonenya. Jadi kalau ingin cari-cari handphone di Jalan Malioboro, ya direkomendasikan mendatangi ini, mengunjungi Ramai Mall. Oke, sekarang saya akan keluar. Mungkin ini satu-satunya mixnya di sepanjang Jalan Malioboro. Oke, sekarang saya sudah kembali ke trotoar Jalan Malioboro. Mari kita lanjut lagi perjalanan kita. Oke, beberapa meter kemudian saya menemukan sebuah tempat wisata lagi. Namanya ini Kampung Ketandan. Ini itu mirip seperti gapura pecinan gitu loh. Sepertinya unik. Coba kita langsung masuk ya. Mari. Sekarang lagi ada kemacetan di Jalan Malioboro. Mari saya sekarang nyebrang ke Kampung Ketandan. Oke. Coba lihat ada apa saja di sini. Oke, ini dia Kampung Ketandan. Seperti biasa, ada tempat parkir untuk kendaraan motor, dan juga ada berbagai macam kuliner dan toko oleh-oleh. Namun ini lebih sepi dibanding 3 jalan sebelumnya. Ini yang paling sepi. Namun gapuranya unik, seperti pecinan gitu loh. Oke, sekarang kita keluar dan kembali ke Jalan Malioboro. Oke, sesudah Kampung Ketandan kita masih lanjut perjalanan kita. Karena di sini sudah mulai banyak yang menjual batik. Penjual batik mengumpul semua di sini. Jadi bayangin seluruh Jalan Malioboro ini tuh penuh dengan toko-toko. Tak terhitung jumlahnya. Banyak banget. Dan selalu hidup tiap hari. Bukan hanya weekend, Sabtu Minggu saja atau hari libur. Tiap hari pasti ramai. Oke, saya pause lagi. Tadi kan saya baru saja bilang sudah banyak yang menjual batik-batik. Dan beberapa meter kemudian langsung kita sudah tiba di ini, pasar batik yang sangat legendaris di kota Yogyakarta. Ini dia namanya Pasar Beringharjo. Kita lihat dulu pintu masuknya. Oke, ini dia Pasar Beringharjo. Ini pusatnya batik di seluruh kota Yogyakarta. Mari kita masuk sekarang. Langsung kanan ya. Ini lebih besar, lebih terkenal dan lebih lengkap dibanding tadi Teras Malioboro 2. Dan ini jumlah tokonya lebih banyak dan lebih padat lagi. Lihat saja contohnya, ini padat sekali. Dari sini bisa kelihatan semuanya. Lantai dasarnya saja sudah sebesar ini dan sudah sangat lengkap. Namun masih ada beberapa lantai di atasnya lagi. Mari. Ya, ini lantai 2-nya.
Jadi tidak seramai dan tidak sebesar yang lantai paling bawahnya. Semua jualan baju dan busana lain-lainnya. Masih ada satu lantai lagi. Ini lantai paling atasnya, lantai 3. Masih tetap semuanya, hampir semuanya menjual baju-baju batik dan lain-lain. Ini mungkin salah satu yang terbesar di seluruh Indonesia, bahkan pusat batik, pusat baju dan lain-lain. Dan kerennya ini gaya tradisional. Oke, kita turun lagi. Ini bagian paling atasnya. Oke, sekarang kita turun lagi ke lantai paling bawah. Oke, sekarang kita akan keluar dari pasar Beringharjo. Mari saya akan kembali ke Jalan Malioboro dan lanjutkan perjalanan kita. Oke, kita sudah menjelajahi pasar Beringharjo. Sekarang kita lanjut menelusuri Jalan Malioboro. Oke, sekarang saya ingin menyeberang karena di sini persis depannya pasar Beringharjo. Di sini saya sudah sampai di teras Malioboro 1. Kalau tadi sebelumnya teras Malioboro 2, yang ini teras Malioboro 1. Tempatnya lebih besar. Ada lotengnya. Teras Malioboro 1. Dan ini pun akan diperbesar lagi, sedang dibangun lagi gedung baru di depannya. Oke, kita masuk aja bentar. Nah, ini di depannya ada sebuah quote, bunyinya ini, Jogja terbuat dari rindu pulang dan angkringan. Itu perkataannya sangat relevan banget. Rindu pulang dan angkringan. Dan juga ada quote yang satunya lagi, bagi setiap orang yang pernah tinggal di Jogja, setiap sudut kota di Jogja itu romantis. Betul? Saya belum pernah tinggal di Jogja, namun saya sudah sering sekali mengunjungi kota ini. Ini dia teras Malioboro 1, jauh lebih besar dibanding yang kedua. Ini dia. Jadi total ada 3 lantai, termasuk lantai dasarnya. Ini lantai paling atasnya. Oke, sekarang kita akan turun lagi. Nah, di bagian sini saya beruntung banget bisa melihat bagian yang menjual berbagai macam bakpia. Ini tuh unik karena masih dipajang, belum dikemas. Oh ya. Oh.
Jadi ada baju, oleh-oleh, dan kuliner juga. Bakpia, sangat wajib. Enggak syuting. Itu semua untuk teras Malioboro 1. Oke, sudah cukup sepertinya. Sudah keliling, sudah naik ke lantai paling atas. Saya sekarang akan turun dan saya akan melanjutkan perjalanan kita sampai ujungnya Jalan Malioboro. Bukan hanya untuk belanja, tapi di bagian sampingnya juga ada seperti tempat pujasera untuk menjual makanan. Oke, saya sekarang akan cari jalan untuk turun. Karena semua tangga jalan, eskalator hanya untuk naik ke atas. Saya sekarang akan keluar dari gedung teras Malioboro 1. Jadi unik karena lokasi teras Malioboro 1 ini persis di depannya pasar Bering Harjo. Dan ini akan jadi lebih besar lagi, masih di dalam tahap konstruksi. Baiklah, kita lanjut. Bagian jalan ini lebar sekali. Tadi saya menghampiri seseorang yang mengendarai kuda delmannya. Jadi bisa dicarter untuk satu keluarga, personal juga bisa. Harganya 150.000 untuk jarak dekat atau 200.000 untuk jarak jauh. Jadi ini adalah sebuah gereja namanya GPIB, Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat. Jemaat Marga Mulia Yogyakarta. Ini salah satu gereja Protestan yang tertua di kota Yogyakarta. Sudah ada sejak abad ke-18. Oh maaf, abad ke-19. Mari kita coba lihat sebentar saja ke dalamnya. Nah ini dia. Jadi oh benar ternyata, jadi sejak tahun 1800-an abad ke-19, sejak 1857. Jadi ini udah tua sekali. Sudah hampir 200 tahun umur gereja ini. Ini saja dalamnya. Sebentar saya kasih lihat. Gerejanya sudah sangat tua banget. Dan di atasnya ada tulisan, saya coba zoom. Ini tuh mengutip perkataannya Tuhan Yesus Kristus yang berkata, Tuhan Yesus Kristus berkata, yang percaya kepadaku memperoleh hidup yang kekal. Amin. Itu mengutip Yohanes pasal 3 ayat 18. Oke, itu saja. Mari kita keluar kembali ke jalan Malioboro. Mari. Oke, ini sudah hampir dekat ke keraton. Kita lanjut saja. Sekarang sudah siang, jam 12 lebih. Nah, itu ada namanya Benteng Vredenburg. Saya nyebrang dulu sekarang.
Baiklah. Ini kita sudah berada di depannya Museum Benteng Vredenburg. Sebenarnya beberapa bulan yang lalu saya datang ke Jogja dan sudah masuk ke sini ke Museum Vredenburg dan sudah membuat videonya. Jadi bila kalian ingin melihat dalamnya silakan cek video saya. Saya sudah lampirkan kolom deskripsinya sudah melampirkan link videonya di kolom deskripsi. Tinggal diklik saja dan bisa nonton dalamnya Museum Benteng Vredenburg. Ini dia Museum Benteng Vredenburg Yogyakarta. Oh, kebetulan untuk hari ini sedang tutup karena ada libur panjang. Ini dia dalamnya. Kalau ingin lihat dalamnya silakan cek video-video saya yang sudah diupload bulan-bulan yang lalu. Nanti tinggal klik saja linknya. Saya waktu itu ke dalam museumnya dan membuat video semua bagian-bagian yang ada dalam museumnya. Nah, depan saya ini adalah Gedung Agung. Jadi ini adalah secara teknis, secara literal adalah rumah kepresidenan. Oke, jadi persis di depannya Benteng Vredenburg bisa ditemukan ini Gedung Agung Yogyakarta. Jadi ini fakta unik, sebuah informasi yang sangat unik. Jadi di Indonesia ini secara resmi ada 6 rumah presiden, 1 Istana Negara, 2 dan Istana Merdeka. Jadi Istana Merdeka dan Negara itu berbeda, dua-duanya di lokasinya ada di Jakarta. Kemudian ada Istana Bogor, di Bogor pastinya. Kemudian Istana Cipanas, di Cipanas, di Provinsi Jawa Barat. Kemudian satu ada di Bali, dan satu lagi ini yang terakhir Gedung Agung Yogyakarta. Jadi desain dan arsitekturnya mirip banget seperti Istana Negara yang ada di Jakarta, dimana peringatan Hari Ulang Tahun Indonesia HUT RI diselenggarakan dan dimana Presiden RI tinggal dan bekerja. Namun sayangnya tamu belum bisa masuk sepertinya. Jadi bukan kunjungan wisata. Oke deh, kita lanjut lagi. Nah, di depan kita itu sudah 0,0 km Yogyakarta. Oke teman-teman, sudah lebih dari setengah jam saya sudah jalan dari ujung ke ujung, Jalan Malioboro, dan juga membuat dan mengunjungi tempat-tempat wisata yang ada sepanjang Jalan Malioboro. Satu persatu saya sudah kunjungi, dan untuk sebentar saja saya bikin videonya di dalamnya gitu. Jadi 0 km-nya kota Jogja ini ya adalah ini, perempatan ini. Kalau lurus itu ke keraton. Nah, itu ada sebuah monumen, namanya Monumen Serangan Umum 1 Maret. Dan ini ada sebuah monumen penghargaan penobatan kota Yogyakarta sebagai kota batik dunia pada tahun 2014, dan pada tahun 2009 batik menjadi warisan budaya tak benda oleh UNESCO. Jadi penghargaan yang sangat terkenal. Nah, ini masih bagiannya Gedung Agung. Itu di atasnya ada tulisan 1915. Jadi dibangun pada tahun 1915. Sudah 100 tahun lebih. 100 tahun 8 bulan. Nah, ini ada lampu-lampu hijaunya lagi. Dan ini dia titik 0 km kota Jogja. Persis di perempatan ini. Sesudah Jalan Malioboro dan sebelum keraton. Nah, itu dia keraton. Nah, ini juga ada bangunan-bangunan yang unik yang sudah umurnya ratusan tahun. Ada Gedung Bank Indonesia, ada Pos Indonesia,
dan bangunan BNI. Semuanya perusahaan milik negara, BUMN. Coba kita sekarang nyebrang ke sana. Mari. Ya, kita sekarang sudah berdiri di depannya monumen serangan umum 1 Maret 1949 yang pernah terjadi di kota Yogyakarta. Monumen ini memperingati peristiwa tersebut. Itu dia, gedung Bank Indonesia unik banget, Pos Indonesia unik, dan juga ini gedung BNI unik. Pasti di setiap foto-foto tentang kota Jogja, satu dari antara 3 gedung ini pasti terfoto. Oke, ini dia 0 km kota Bandung. Oke, kemudian saya akan nyebrang ke sana dan saya akan sampai di Karaton dan saya akan mengakhiri videonya. Oke, saya pause sebentar. Ini dia. Saya sudah berdiri di depannya gedung yang bersejarah, itu Bank Indonesia, dan ini gedung Pos Indonesia. Seberangnya itu gedung BNI. Berada di titik 0 km kota Yogyakarta. Jadi ada 4 yang terkena ya, gedung BNI, kemudian gedung Pos Indonesia dan gedung Bank Indonesia. Di sebelah sana ada gedung Agung, rumahnya kepresiden, rumah untuk presiden, dan benteng Vredenburg. Ini kawasan yang sangat-sangat strategis sekali. Nah, ini bisa menjadi spot foto yang sangat bagus. Banyak banget ini lampu-lampu hijaunya. Nah, di sana itu Museum Sono Budoyo. Jadi museum kebudayaan Jawa. Nah, bersamaan dengan video Museum Vredenburg, saya juga bikin video tentang Museum Sono Budoyo. Saya masuk ke sana dan saya membuat videonya. Dari masuk ke museumnya sampai keluar lagi. Jadi jangan lupa juga untuk dicek videonya. Saya sudah lampirkan videonya di link di sebuah link yang saya tulis di kolom deskripsi. Jadi tinggal diklik aja dan silakan saksikan videonya. Nah, ini seperti gapura ketika memasuki kawasan Keraton Jogja. Ini gapuranya bagus banget. Emang keunikannya arsitektur khas Yogyakarta. Nah, itu dia Museum Sono Budoyo. Museumnya bagus banget. Sangat disarankan untuk mengunjungi Museum Sono Budoyo kalau sedang berkunjung ke kota Yogyakarta. Oke teman-teman, saya sudah berada di kawasan Keraton, sudah melewati gapura-gapuranya. Itu dia, pertama bisa dilihat ada 2 pohon beringin, dan belakangnya itu langsung Keraton kota Yogyakarta. Dan juga saya pernah mengunjungi, masuk ke dalamnya, dan saya sudah buat videonya beberapa bulan yang lalu. Jadi silakan disaksikan, ya, klik saja link yang sudah saya pasang di kolom deskripsi. Jadi ada Museum Vredenburg, Sono Budoyo, Keraton, dan bahkan Museum Taman Sari. Jadi silakan dilihat saja. Oke teman-teman, ini sudah hampir sejam video saya, durasinya sudah sangat lama. Teman-teman, saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya sudah menonton video ini sampai pada akhirnya. Saya sangat mengapresiasinya. Pasti saya bilang sangat-sangat wajib bagi seluruh warga negara Indonesia, seluruh rakyat Indonesia untuk mengunjungi kota Yogyakarta. Minimal sekali saja dalam hidup. Wajib banget. Ini kota yang luar biasa, bagus banget, indah banget. Kota Jogja itu ya banyak banget tempat wisatanya, museum-museumnya, dan juga untuk daerah-daerah sekitarnya banyak sekali nilai-nilai historis yang signifikan. Jadi ya keratonnya,
Ada 2 pohon beringin dan 1 keraton. Teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Bila kalian menyukainya, mohon dukung video ini dengan subscribe ke channel saya ini, Nicholas William, dan nyalakanlah lonceng tombol notifikasinya agar dinotifikasikan untuk video-video baru lainnya. Jadi stay tune dan mohon dukung video ini dengan nge-like video ini, berilah jempol dan share, bagikanlah video ini ke teman-teman, rekan keluarga, kerabat kalian semua yang menyukai konten-konten tentang kota Yogyakarta, tentang sejarah, tentang pariwisata, tentang liburan, dan tentang negara kita tercinta Indonesia. Terima kasih atas dukungannya karena itu dapat membantu channel saya berkembang. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa semuanya, ketemu lagi di video berikutnya. Salam sehat, peace, salam, sampai jumpa.